Aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada satu orang yang jahil atau bodoh, karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Assalamualaikum sahabat santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas kutipan nasihat dari Imam Syafi'i. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada satu orang yang jahil atau bodoh karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Kutipan di atas adalah salah satu kata-kata mutiara Imam Syafi'i, seorang ulama besar dan pendiri madhab Syafi'i dalam fikih Islam. Kutipan ini mengandung makna bahwa berdebat dengan orang yang berilmu adalah lebih mudah daripada berdebat dengan orang jahil, karena orang yang berilmu akan mengikuti landasan ilmu yang benar dan bersikap adil, sedangkan orang yang jahil akan mengabaikan landasan ilmu dan bersikap semena-mena. Baiklah, pada tahap awal kita akan mencoba membedah kalimat dari kutipan tersebut. Yang pertama, berhujah. Berhujah adalah berdebat atau berdiskusi dengan menggunakan dalil-dalil yang kuat dan logis. Berhujah adalah salah satu cara untuk mencari kebenaran dan menyelesaikan perbedaan pendapat. Berhujah juga merupakan salah satu kewajiban bagi orang yang berilmu agar dapat menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Berikutnya, orang berilmu. Orang berilmu adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang berbagai bidang, khususnya tentang agama Islam. Orang berilmu adalah orang yang menghormati ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan. Orang berilmu adalah orang yang selalu belajar dan mengoreksi diri. Berikutnya, orang jahil. Orang jahil adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup atau salah tentang sesuatu. Orang jahil adalah orang yang meremehkan ilmu dan tidak mengamalkannya dalam kehidupan. Orang jahil adalah orang yang sombong dan tidak mau belajar atau mengakui kesalahan. Yang terakhir, landasan ilmu. Landasan ilmu adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam mempelajari dan memahami sesuatu. Landasan ilmu adalah sumber-sumber yang sahih dan terpercaya yang menjadi rujukan dalam berhujah. Landasan ilmu adalah kaidah-kaidah yang harus diikuti dalam berilmu dan beramal. Dengan demikian, kutipan di atas menunjukkan bahwa Imam Syafi'i adalah seorang yang sangat menghargai ilmu dan berhati-hati dalam berhujah. Beliau tidak mau berdebat dengan orang yang jahil karena akan sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Beliau lebih memilih berdebat dengan orang yang berilmu karena akan lebih bermanfaat dan mendidik. Beliau juga mengajarkan kepada kita untuk selalu berilmu dan berlandaskan ilmu dalam segala hal. Pada tahap berikutnya, kita akan mencoba membedah apa itu hujah atau berhujah. Berhujah adalah berdebat atau berdiskusi dengan menggunakan dalil-dalil yang kuat dan logis. Berhujah adalah salah satu cara untuk mencari kebenaran dan menyelesaikan perbedaan pendapat.
Berhujjah juga merupakan salah satu kewajiban bagi orang yang berilmu agar dapat menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Ada dua jenis hujjah yang dapat dijadikan dasar dalam ilmu berhujjah, yaitu hujjah nakliyah dan hujjah akliyah. Hujjah nakliyah adalah hujjah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang bersifat mutlak dan pasti. Hujjah akliyah adalah hujjah yang bersumber dari logika metodik yang bersifat rasional dan dapat meyakinkan. Contoh hujjah nakliyah adalah ketika kita berhujjah tentang kewajiban sholat, puasa, dan ibadah lainnya dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Contoh hujjah akliyah adalah ketika kita berhujjah tentang keberadaan Tuhan dengan menggunakan premis-premis rasional, seperti bahwa setiap makhluk pasti ada penciptanya. Berhujjah dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang baik dan sopan, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Berhujjah tidak boleh dilakukan dengan cara yang kasar, sombong, atau menghina. Berhujjah juga harus dilakukan dengan tujuan yang baik, yaitu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan untuk membanggakan diri atau menjelekkan orang lain. Berikutnya, kita akan membahas tentang orang yang berilmu. Orang yang berilmu adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang berbagai bidang, khususnya tentang agama Islam. Orang yang berilmu adalah orang yang menghormati ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang berilmu adalah orang yang selalu belajar dan mengoreksi diri. Sedangkan orang yang tidak berilmu adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup atau salah tentang sesuatu. Orang yang tidak berilmu adalah orang yang meremehkan ilmu dan tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang tidak berilmu adalah orang yang sombong dan tidak mau belajar atau mengakui kesalahan. Berdebat dengan orang yang tidak berilmu adalah hal yang tidak disarankan dalam Islam, karena akan menimbulkan kerugian dan kesia-siaan. Orang yang tidak berilmu adalah orang yang tidak mengikuti landasan ilmu yang benar dan bersikap semena-mena. Mereka tidak mau mendengarkan dalil-dalil yang kuat dan logis, tetapi malah menyerang pribadi atau menggoyahkan keyakinan lawan debatnya. Namun, jika terpaksa harus berdebat dengan orang yang tidak berilmu, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, berlaku sabar dan bijak dalam berinteraksi dengan mereka. Jangan terpancing emosi atau terlibat dalam perdebatan yang tidak bermanfaat. Tunjukkan sikap yang santun, sopan, dan hormat. Kedua, berikan ilmu yang bermanfaat dan sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan memberikan ilmu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk mereka. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dalil-dalil yang kuat dan jelas. Ketiga, ajak mereka untuk belajar dan mencari ilmu yang benar. Tunjukkan kepada mereka sumber-sumber ilmu yang sahih dan terpercaya seperti Al-Quran, hadis, dan ulama. Dorong mereka untuk mengikuti kajian-kajian, majelis-majelis, atau kursus-kursus yang dapat meningkatkan ilmu mereka.
Keempat, doakan agar Allah memberikan hidayah dan taufik kepada mereka. Hanya Allah yang dapat membuka hati dan pikiran mereka untuk menerima ilmu yang hak. Mintalah kepada Allah agar memberi mereka keimanan, keilmuan, dan keikhlasan. Baiklah, pada pembahasan terakhir, kita akan mencoba mengambil hikmah dari kutipan Imam Syafi'i. Hikmah yang bisa kita ambil dari kutipan Imam Syafi'i di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kutipan ini mengajarkan kita untuk menghargai ilmu dan orang-orang yang berilmu. Ilmu adalah cahaya yang dapat menerangi kegelapan dan menunjukkan jalan yang benar. Orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang mengikuti landasan ilmu yang benar dan bersikap adil. Kita harus belajar dari mereka dan mengikuti jejak mereka. Kedua, kutipan ini juga mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati dalam berdebat atau berhujah. Berdebat atau berhujah adalah cara untuk mencari kebenaran dan menyelesaikan perbedaan pendapat. Namun, berdebat atau berhujah harus dilakukan dengan cara yang baik dan sopan, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak boleh berdebat atau berhujah dengan orang-orang yang jahil atau bodoh, karena mereka tidak mengikuti landasan ilmu dan bersikap semena-mena. Mereka tidak mau mendengarkan dalil-dalil yang kuat dan logis, tetapi malah menyerang pribadi atau menggoyahkan keyakinan lawan debatnya. Berdebat atau berhujah dengan orang-orang seperti itu akan sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Ketiga, kutipan ini juga menunjukkan bahwa Imam Syafi'i adalah seorang yang sangat menghargai ilmu dan berhati-hati dalam berhujah. Beliau tidak mau berdebat dengan orang yang jahil karena akan menimbulkan kerugian dan kesia-siaan. Beliau lebih memilih berdebat dengan orang yang berilmu karena akan lebih bermanfaat dan mendidik. Beliau juga mengajarkan kepada kita untuk selalu berilmu dan berlandaskan ilmu dalam segala hal. Baiklah sahabat santri, demikianlah pembahasan tentang kutipan kata-kata mutiara Imam Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan akhlak yang mulia. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silakan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.